cinta juga. Oh, surat cinta. Kamu? Oh, surat kiriman. Eva? Minta uang. Oh, surat kiriman juga. Oke. Dari sekian banyaknya surat yang sudah kalian buat itu termasuk ke dalam surat apa? Pribadi. Nah, sekarang Bu Nur tanya, kalian membuat surat itu tujuannya untuk apa? Makasih ya. Untuk minta apa? Minta jawaban. Menyampaikan. Iya, menyampaikan sesuatu, isi hati, menyampaikan bertujuan untuk menyampaikan isi hati, menyampaikan pesan dari yang kita untuk seseorang yang kita kirimkan surat. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini untuk melatih kemampuan mengakses informasi, menganalisis tujuan penulisan surat melalui kajian menjawab pertanyaan, gitu ya. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran kali ini, Ibu tes konsentrasinya terlebih dahulu. Angkat tangannya, digenggam. Nah, ke samping seperti ini. Buka. Kalau Ibu bilang buka, nanti salah satu jari kalian jempolnya dibuka dan yang satunya bentuk seperti ini. Tutup. Ditutup semua. Gantian. Yang satunya buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Bisa? Bisa. Ya, coba. Satu. Buka. Ya, tutup. Buka. Tutup. Buka. Ini yang dibuka ada satu di tangan. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Sekarang lebih cepat. Buka, tutup, 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 buka. Tutup. Oke. Itu adalah salah satu senam otak untuk melatih konsentrasi, Kak. Oke, baik, sudah ya. Sudah konsentrasi ya. Oke. Hari ini kan materinya. Yang pertama kita akan mempelajari mengenal surat pribadi dan surat resmi. Surat itu ada dua. Ada surat apa? Resmi. Bagus. Surat pribadi dan surat resmi. Kalian tadi sudah membuat, sebenarnya kalian sudah pernah di sini membuat yang namanya surat pribadi. Bagaimana cara kalian menuliskannya, bahasa yang kalian gunakan? Sekarang menurut tanya, kalian kalau membuat surat pribadi, bahasa apa yang kalian gunakan? Bahasa sehari-hari, bahasa Jawa, Bahasa Inggris. bahasa Indonesia. Oke, bagus. Nah, di situ bahasanya menurut kalian resmi atau santai? Santai. Tidak baku. Bagus, bahasa santai, tidak baku. Nah, itu yang ada dalam surat pribadi. Nah, surat, sebelum kita masuk ke situ, surat itu adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak. Jadi informasinya ditulis kan? Informasi tertulis. Mohon maaf. Ya, diperhatikan dulu ya. Jangan memegang alat tulis dulu. Sekarang perhatikan, disimak materinya. Oke. Yang pertama, jenis surat itu ada dua. Ada surat pribadi dan surat resmi. Informasi yang diberikan di dalam surat itu ada pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, dan apa lagi? Ya, yang di belakang perhatikan dulu. Itu nanti lagi mainannya. Oke, yuk. Disimak terlebih dahulu, dibuka SKS-nya. Ada apa saja isinya surat tadi? Ada pemberitahuan, ada Tujuan. tugas, permintaan, perjanjian, pesan, perintah, laporan, atau putusan. Sekarang, kalau kalian mengirim surat cinta, ini apa yang kalian sampaikan? Cinta. Saya akan kangen di hati. Jadi di situ kalian mengungkapkan hati. Nah,
digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri pribadi. Ya, kalian kan tadi juga membuat ya surat pribadi itu untuk kepentingan kalian sendiri. Kalian menyampaikan pesan kepada orang yang tersayang, kalian menyampaikan pesan kepada orang tua. Nah, itu keperluan diri kalian pribadi, tidak dengan instansi manapun. Nah, ciri-ciri surat pribadi itu ada berapa? 5. Apa saja? Tidak menggunakan nomor surat. Ya, Tidak ada nomor surat. bagus. Salah buat dan menurut variasi. Menggunakan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis. Format surat pribadi. Ya, jadi yang pertama itu tidak menggunakan kop surat. Apa itu kop surat? Kop surat itu biasanya kalau di surat resmi itu ada ini lampirannya itu judulnya. Kalian sudah meminta surat beberapa kali surat. Sudah pernah menerima surat undangan dari sekolahan? Nah, di atasnya itu kan tertulis instansi MTSNU luar, ya kan? Ya. Nah, itu namanya kop suratnya. Nah, kalau surat pribadi apakah kalian gunakan itu kop surat? Tidak. Tuh. Nah, yang kedua, tidak ada nomor surat. Di surat pribadi itu tidak ada nomor surat. Tapi kalau di surat resmi itu biasanya ada nomor suratnya. Biasanya di bawah kop itu terletak nomor surat. Surat keberapa? Nah, karena nanti itu gunanya untuk diarsip di pengarsipan instansi tersebut, arsip surat masuk dan surat keluarnya. Nah, yang ketiga ada salam pembuka dan penutup yang bervariasi. Biasanya nek kalian kirim surat cinta, kalian salam pembukanya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarmu? Halo. Halo. Apa lagi? Aku kangen. Aduh, langsung aku kangen. Salam pembuka dulu dong. Bisa di apa? Gimana kabarnya? Di say hi dulu. Ditanya. Kayak gitu. Nah, dan yang keempat seperti tadi yang sudah Bu Nurul tanyakan, penggunaan bahasanya bermacam-macam atau bebas. Kalian bisa menggunakan bahasa seharian kalian, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bervariasi sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Yang keempat itu format penulisannya bebas, tidak ada ketentuan harus menggunakan jenis apa huruf yang ini, spasinya berapa, tidak, kalian bebas menuliskan. Nah, di sini akan Ibu ajak kalian untuk menganalisis isi surat yang sudah Ibu tampilkan di depan. Di situ sudah ada contoh surat pribadi. Dari siapa? Dari Matahari. Itu surat dari Matahari untuk siapa? Oke, sekarang silakan siapa yang mau membacakan? Yang membacakan surat tersebut? Jihan mau? Oke, boleh. Nida? Nisa? Siapa? Jakarta. Oke, Ibu bacakan ya. Ya. Boleh kalian baca terlebih dahulu. Jika aku matahari. Jakarta, 20 Oktober 2020. Untuk kakak Nakula di perumahan Melati, Blok blok A1 A1 nomor nomor 23. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu hujannya. Jika aku serangga, mungkin kamu adalah salah satu bunga yang sedang mekar. Dari Matahari untuk Ketua MOS. Nah, dari pribadi yang sudah Ibu bacakan dan sudah kalian baca, di sini Bu Nurul sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kalian kelak. Yang pertama, siapakah nama pengirim surat tersebut? Matahari. Nah, silakan kalian tulis di buku tulis kalian jawaban kalian dan Ibu tuliskan soalnya. Boleh. Beberapa soal ini nanti silakan kalian analisis berdasarkan teks contoh surat pribadi tersebut ya. belum.
Matahari. Siapa matahari? Anak baru. Iya, anak baru yang sedang menjalankan masa ospek di suatu sekolahan. Lalu dia mengirimkan surat kepada siapa? Orang tua. Tua Mas. Karena tua itu kedua mosnya. Nah, matahari itu menyampaikan pesan apa kepada anak tua? Karena matahari menyukai saya. Pesannya yang disampaikan matahari kepada Kak Nakula itu dia menyampaikan perasaannya pada Kak Nakula bahwa dia itu sebenarnya sempat suka, tetapi dia tidak